Heli sakit lagi. Semalaman Harry muter, terus muter, ditaruh di saung nggak mau. Dia mau di tempatnya sendiri. Dia muter terus sambil nangis. Sampai yang lain berisik banget. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Pokoknya yang saya tahu, selama dia masih bernapas, saya berusaha sekuat tenaga saya, semampu saya, apa yang saya tahu. Pagi ini dia udah lemas banget, dia udah nggak bisa bangun, dan saya pindahin ke kamar supaya lebih gampang urusnya, dipisah dari yang lain. Dia mulai kejang-kejang, Heli, makan dulu sayang. Heli. Dia kejang lagi. Heli. Dia udah mulai tenang. Jadi saya coba suapin dia sama Ade. Ade dan bubur beras merah. Buka mulutnya, kasih aku lewat. Dari tadi Heli ngamuk-ngamuk terus, teriak-teriak terus, panas mungkin. Sekarang saya buka AC baru bisa tidur dia. Dia nangis terus seperti ini. Ya Heli, sayang. Heli, ya, nggak bisa bangun ya, nggak bisa bangun ya. Ya udah, nggak apa-apa, rebahan aja ya. Heli udah kejang terus begini. Sedih lihat. Heli nggak tahu udah berlangsung berapa lama, mungkin sekitar 1-2 jam dia seperti ini. Heli makan yuk. Makan pun dia udah susah. Badannya panas. Tolong sayang. Ayo buat aku senang. Tolong sayang. Yuk, habis ini kita makan obat ya. Ayo, tolong sayang. Kadang terpikir apa harus Heli ditidurkan aja. Tapi saya punya prinsip bahwa selama dia masih bernafas, kita harus terus berusaha. Dan dia kelihatannya juga masih mau berjuang. Ya kan Heli? Ya kan sayang? Ya kan? Cici habis disuapin makan, saya telepon dokter Reni, konsul obat. Jadi dokter Reni bilang karena badannya agak panas, jadi saya dokter bilang kasih meloxicam.
Cici. Setelah kasih meloxicam, bener ya, kejangnya itu mungkin dari panas. Ini sekarang saya nyalain AC lagi, jadi dia udah mulai tenang, nggak ada kedut-kedut juga. Ada kedut-kedut, tadinya kedut-kedut terus. Dia bisa tidur. Mudah-mudahan dia bisa bertahan. Besok dokter Riri datang untuk periksa. Ya. Aku udah telepon dokter, minta obat ginjal sama infus, karena infusnya udah mau habis, karena dia bisa minum, sedikit-sedikit dia bisa minum. Ya sudahlah. Saya juga. Nah ini sekarang saya lagi mau kasih makan, tapi saya harus underpadnya dulu saya harus siapin untuk yang sekalian ganti nanti setelah makan. Ini numpang dulu, langsung numpang dulu. Satu hari Heli pakai, satu hari Heli, jangan Bang Gelas, sana dulu. Gelas sana dulu. Satu hari Heli pakai 2 underpad. Ya, AC udah nyala. AC udah nyala, dia udah mulai tenang karena dia kepanasan terus. Nah ini Heli makan, harus taruh di lidahnya. Taruh di lidahnya juga, kadang dia nggak mau telan. Kalau dari samping dia gigit terus ininya. Ini udah hancur berapa biji ini sepat, karena digigit sama dia dikunyah, termasuk tangan saya. Resiko ya. Suapin dia bukan hal yang gampang ya. Habis semua belepotan, sampai tangan semua belepotan, karena kadang dia nggak telan gitu. Itu semua belepotan semua. Ya. Termasuk bulunya juga belepotan gitu ya, mungkin karena dia waktu sejak kecil sampai hari gini, sampai dia sakit begini, itu mungkin saya kurang menyenangkan hati dia atau kurang merawat dia ya, karena memang dia sehat-sehat aja, sedangkan saya juga harus merawat yang lain juga. Nah jadi mungkin dia sakit ini dia minta perhatian lebih daripada saya, nggak apa-apa sih. Oke, sekarang kita mau kasih makan obat dia dulu, karena dia harus makan obat ginjalnya. Dia ada ginjal, dia ada lever udah kena, ginjal kena, terus ya obat doksinya ya, antibiotik yang pertama ya. Saya belum tahu obat ginjalnya itu bisa kasih bareng enggak sama obat antibiotiknya. Nanti sebentar saya udah tanya sama dokternya. Ya. Ya. Betul. Dikunyah lagi. Harus hati-hati banget, kalau enggak salah masuk dikunyah. Sekarang saya mau ganti ininya, mau ganti pampers, underpad. Jadi
Terpaksa infusnya saya cabut lagi. Ya, harinya ke sini dulu. Ups. Ini udah ada AC, dia udah tenang ya. Oh, kecabut. Oh, gimana Hergi, kecabut. Siang infusnya lepas sampai kayak gini, lalu dia ngamuk-ngamuk terus. Saya repot lah panggil dokter, telepon sana telepon sini. Akhirnya nggak dapet juga dokter karena lagi lockdown ya, katanya mereka dilarang gitu, mereka dilarang untuk visit ya. Jadi nggak dapet lah dokter sampai sore itu, nggak dapet dokter. Akhirnya saya pesenin dari klinik Rayanti untuk datang hari ini. Ternyata kayaknya nggak datang juga hari ini, tapi nggak apa-apa lah, saya pikir karena percuma juga diinfus, dia nggak, kalau ngamuk-ngamuk begini bakal lepas lagi gitu, jadi nggak ada artinya juga gitu kalau lepas lagi. Masa saya harus tiap hari panggil dokter terus kan tuh. Nah, sampai malam dia teriak-teriak terus. Kelihatannya dia udah mulai seger karena dia pengen bangun gitu, ya kan. Pertama dia teriak sampai saya nggak bisa tidur, dia teriak mau kencing. Dia kencing, saya harus gantiin pampers dan underpad. Nah, terus kedua kali dia teriak-teriak lagi, ternyata giginya nyangkut di kandang karena dia gigit kandang itu, tapi nggak bisa lepasin gitu, nyangkut di kandang. Aduh, ampun deh saya benar-benar. Tapi kelihatan hari ini dia mulai agak seger sih kelihatan. Dia habis makan, kasih makan obat, minum ya. Dan hari ini saya belum pakein AC buat dia. Iya memang. Karena 2 kali giginya nyangkut di kandang, saya rasa dia nggak bisa pakai kandang lagi gitu, karena terlalu repot juga sampai nggak bisa tidur saya sepanjang malam urusin dia, karena dia sebentar teriak. Nah, ini dia udah mulai mau bangun terus ya. Sejak sore Heli lemas abis ya, mungkin karena dia kemarin ngamuk-ngamuk terus dari semalaman sampai saya pun nggak bisa tidur. Tapi hari ini dia udah mulai mau jilat-jilat makan ya. Kemarin kan nggak mau sama sekali. Ayo dong. Ayo. Nah, ya kan, jilat-jilat makan. Ya, berkat saran dari info dari seorang teman Facebook ya, Fanihin. Hai Fanihin, katanya kasih madu. Jadi hari ini saya bikinin air madu dicampur dengan bubur. Saya juga siapin air madunya untuk dia diminum ke dia. Besoknya Dok Bolas datang karena keadaan Heli lemes lagi. Jadi saya minta dipasangkan lagi infusnya.
Dan saya juga minta 2 botol infus baru untuk persediaan. Karena saya yakin infus ini nggak akan copot lagi. Ternyata saya salah. Sekitar jam setengah 2 pagi, selang infus digigit si Dedek kucing. Terpaksa saya harus lepasin lagi karena selang infus bocor. Takutnya nanti masuk angin. Paginya saya langsung telepon klinik Rayanti untuk minta visit dokter lagi. Ternyata karena bertepatan dengan tanggal merah, nggak ada visit dokter. Nah, jadi saya telepon dokter Reni. Dokter Reni juga nggak bisa visit karena pas kebetulan mau bagi gaji katanya, dan juga ada prakteknya. Jadi bisanya besoknya dia libur gitu. Nah, waduh, saya pikir nggak bisa karena Harry udah lemes gitu kan. Jadi saya usahakan hari ini bisa. Saya telepon Bu Resti. Bu Resti bisa anterin Kak, bisa tolong anterin saya ke dokter Reni. Ternyata Bu Resti juga ada di Cikarang. Jadi saya bingung bagaimana, apa saya nekat gitu infus sendiri tapi saya nggak punya jarumnya gitu kan. Nah, gimana ya? Ya udah deh, saya ngalah. Akhirnya ya udah deh, saya pasrah aja sama yang di atas. Akhirnya saya beli air kelapa sesuai info dari Cinensi. Air kelapa, saya sepetin dia air kelapa, terus sama air madu juga ya. Sama saya beli untuk makanan ginjalnya itu KD ya, dari Science Diet. Nah, ya saya berusaha seperti itu aja gitu. Tapi siang dia masih mau makan sih ya, dia masih jilat-jilat ya. Pokoknya dia terimalah makan gitu. Ya saya berharap semoga dia bisa tunggu sampai dokter Reni besoknya datang itu. Ternyata ya, yang jadi masalah itu obat ginjalnya sih nggak ada gitu, obat ginjalnya itu. Karena kita lagi ya Heli itu sakit di masa yang benar-benar lagi sulit ya. Kita kan lagi lockdown gitu. Jadi susah banget gitu cari obat. Sedangkan obat ginjal itu buatan luar negeri gitu, jadi nggak bisa masuk barang katanya. Saya telepon ke sana, telepon ke sini nggak bisa. Saya cuma dapat 4 biji gitu. Jadi untuk sekali makan 1 hari makan 3, itu kan berarti untuk 1 hari aja itu makan gitu. Ya, itu kesulitannya itu di situ. Kalau misalkan saya dapat obat ginjalnya, mungkin infus itu nggak begitu masalah gitu kan. Ditambah lagi infus copot terus. Nah, di situ masalahnya. Akhirnya malam saya spetin lagi obat. Dia udah mulai nggak mau terima. Di situ saya udah feeling saya udah nggak enak gitu ya. Jadi saya pikir aduh kok tumben begini ya gitu. Saya bisikin, ya udah Heli, kalau misalkan Heli memang udah nggak kuat, Heli boleh pergi aja, saya rela ya. Ya saya juga minta sama Tuhan ampunin segala kesalahan dan dosa-dosa Heli. Ya kalau Tuhan mau ambil, jangan siksa dia terlalu lama. Ya akhirnya jam berapa itu saya mau mandi, dia pas saya lihat dia pup ya, saya bersihin dulu. Saya bersihin semua badannya yang kena pup ya. Pupnya padahal pupnya udah nggak begitu mencret gitu, udah agak kental gitu kan. Nah, hitam ya. Jadi saya bersihin dulu, terus selesai itu sekitar jam 2 ya kalau nggak salah itu. Saya masuk kamar mandi ya, saya mandi jam 2 pagi ya, saya mandi. Begitu selesai mandi sekitar jam 2.45 ya, jam 3 kurang seperempat itu. Loh, saya lihat kok kayaknya Heli udah
nggak ada nafasnya gitu. Si Dedek tuh kayak bangunin heli gitu loh, gitu kan. Akhirnya saya cek, wah bener udah nggak ada nafasnya. Ya, tapi lebih baik seperti itulah. Bukannya saya menginginkan dia nggak ada, cuma ya nggak tahan lihat penderitaan dia yang kayak gitu tuh, nggak tahan gitu. Ya saya relakan dia pergi.